Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi tentang fungsi. Dalam pemaparan materi kali ini kami bagi dalam 3 sesi. Yang pertama, sesi perkenalan dan pemaparan materi. Yang kedua, sesi diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga, sesi kesimpulan. Langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama, sesi perkenalan diri dan pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Antonia Florencia juga. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Marianti Neju, di sini sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Sutia Buku sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kristianti Biding, saya sebagai materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Marcelina Cidina Kalong, saya sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Lucia Neneng, saya sebagai pemateri kelima. Kenalkan, nama lengkap saya Maria Dino Sundogata, saya di sini sebagai pemateri kelima. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman materi pertama untuk memaparkan materi. Yang pertama tentang pengertian fungsi. Jadi teman-teman perhatikan, di sini saya sudah menyediakan tentang tabel dan diagram. Diagram ini tentang berat badan dari kelas 6 siswa kelas 8. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ini adalah siswa yang terdiri dari Anik, Andre, Cynthia, Bayu, Ase, dan Dewi. Yang berikutnya berat badan. Anik berat badannya 35, Andre 34, Cynthia 30, Bayu 35, Ase 33, dan Dewi 32. Gambar ini merupakan diagram panah yang menunjukkan relasi berat badan dari data pada tabel. Ini ada diagram A dan diagram B. Dari diagram panah ini dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa memiliki berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan dengan anggota B. Contohnya Anik ini di anggota A mempunyai kawan di anggota B yaitu 35. Yang kedua, setiap siswa memiliki tepat satu berat badan. Hal ini berarti setiap anggota mempunyai tepat satu kawan atau pasangan dengan anggota B. Berdasarkan uraian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi ini yang demikian dinamakan fungsi atau pemetaan. Jadi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat di satu anggota B. Sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu. Misalkan fungsi F menyatakan A ke B, maka fungsi F disebut satu fungsi satu-satu. Apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Secara singkat dikatakan bahwa F sama dengan A ke B adalah fungsi injektif apabila A ke B berakibat F A tidak sama F ke B atau ekivalen. Jika F A sama dengan F ke B, maka akibatnya A sama dengan B. Yang kedua, fungsi subjektif. Fungsi F A ke B disebut fungsi kepada jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kode main B disebut paling tidak satu A dalam domain A sehingga berlaku F A sama dengan B. Suatu kode main fungsi subjektif sama dengan randomnya. Dalam kurung, semua kode main adalah peta dari domain. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi F A ke B
barang B dalam kodomain B tersebut terdapat tepat satu A dalam domain A, sehingga FA sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak ditetapkan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus fungsi subjektif. Yang ke-C, jenis fungsi. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan C, di mana C bilangan konstan. Yang kedua, fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Suatu fungsi Vx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh Vx sama dengan ax2 tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dan ab dan c bilangan konstan, gravitasinya berupa parabola. Yang keempat, fungsi identitas. Suatu fungsi Vx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku Vx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi ditetapkan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. D. Contoh soal. 1. Diketahui fx sama dengan ax tambah b. F2 sama dengan 9. Tuliskan fungsi dan tentukan nilai a dan b. Pembahasan. Fx sama dengan ax tambah b. F min 4 sama dengan a, min 4 tambah b sama dengan min 3. Min 4a tambah b sama dengan min 3x. F2 sama dengan a2. 2a tambah b sama dengan x. F9z. Eliminasikan x dan z dihasilkan. Min 4 tambah b sama dengan min 3. 2a tambah b sama dengan 9 kurang 6a sama dengan min 12. A2, substitusikan nilai a sama dengan 2 pada 2a tambah b sama dengan 9, b sama dengan 5. Maka diperoleh fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Diketahui a sama dengan 2, 3, 6, b sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Berikan domain, kodomain, dan lain pada relasi di atas. Pembahasan. 2, 4, 6 domain, 2, 4, 6, dan seterusnya kodomain, 2, 4, 6, 8, 10, dan lain. Yang ketiga, terdapat himpunan x, y, dan z, maka himpunan yang merupakan fungsi
2,5, 3,6, 4,7. Pembahasan himpunan X dan Y merupakan suatu pemetaan atau fungsi. Adapun himpunan Y bukan termasuk fungsi karena pada himpunan Y kode main 1 muncul 2 kali, yaitu berrelasi dengan 6 dan 7 pada kode main. Terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah memaparkan materinya. Berlanjut pada sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya beri. Saya ingin bertanya, berikan contoh penerapan fungsi dan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, Saya, Maria Vina Pasu, saat bertanya, tadi teman menjelaskan tentang domain, kodomain, dan range. Sekarang saya minta kepada teman-teman jelaskan lebih terperinci supaya kami lebih paham tentang domain, kodomain, dan range. Terima kasih. terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan teman kita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Contoh penerapan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, relasi itu menyatakan hubungan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Anggota yang saling berpasangan dinyatakan dalam bentuk relasi himpunan A dan himpunan B. Contoh sederhananya adalah kartu keluarga. Misalnya keluarga A memiliki 3 anggota di dalamnya, yaitu Anang, Ashanti, dan Aurel, yang masing-masing berstatus sebagai kepala keluarga, istri, dan anak. Anang, Ashanti, dan Aurel dikategorikan sebagai himpunan A atau anggota keluarga, sedangkan kepala keluarga, istri, dan anak dikategorikan sebagai himpunan B atau status hubungan dalam keluarga. Bila dijabarkan, hasilnya seperti ini. Anang adalah kepala keluarga, Ashanti adalah istri, dan Aurel adalah anak. Fungsi diartikan sebagai relasi dari himpunan A ke himpunan B, dengan syarat setiap anggota himpunan A harus punya satu pasangan dengan anggota himpunan B. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dapat digunakan untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Terima kasih kepada teman Yani yang sudah menjawab pertanyaan. Bagaimana dari teman Tessa? Terima kasih kepada teman Yani yang sudah menjawab pertanyaan. Bagaimana teman Tessa? Apakah perlu disangka lagi atau? Baik, jawabannya bisa dimengerti. Di waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Cynthia untuk menjawab pertanyaan dari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Tina. Tadi teman bertanya tentang domain, kodomain, dan range. Saya akan menjawab. Domain disebut juga daerah hasil. Nah, contoh yang saya buat di sini adalah daerah hasil. Akan menjawab pertanyaan dari teman Tina tentang domain, kodomain, dan range. Di sini saya sudah membuat ini tabel. Dari tabel yang itu saya akan menjelaskan tentang domain, kodomain, dengan range. A, B, C, dan D disebut domain. Sedangkan 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut kodomain. A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4 disebut range atau daerah hasil. Sedangkan domain disebut asal dan kodomain lawan. Terima kasih kepada teman Cynthia yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Ipin. Bagaimana teman Ipin masih di perusahaan?
range atau daerah hasil itu deh 1, 2, 3, 4, dan 5. Range atau daerah hasil itu 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Bagaimana ini perlu ditanya lagi atau sudah? Terima kasih pada teman-teman yang sudah melaporkan materi dan juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Waktu selanjutnya kita lanjut pada sesi yang ketiga, yaitu sesi kesimpulan. Dari materi tentang fungsi, di sini kami mengambil kesimpulan. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan